Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel tentang pendidikan. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Pada pelajaran hari ini, bilangan berpangkat itu terdiri dari yang pertama, konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Dan yang keempat, pangkat nol dan negatif. Pada video kali ini, saya hanya mengulas tentang rangkuman dari materi bab 1 perpangkatan dan bentuk akar tentang bilangan berpangkat saja, di mana buku yang saya ambil, yang saya gunakan adalah buku siswa matematika kelas 9 untuk SMP dan MTS terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, edisi revisi tahun 2018. Jadi video kali ini hanya rangkuman saja dari buku kegiatan-kegiatan pada buku siswa tersebut. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu konsep bilangan berpangkat. Apakah itu bilangan berpangkat? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Misalkan 3 pangkat 2. Itu tulisannya 3 pangkat 2, kita bacanya adalah 3 pangkat 2. Ini sama artinya dengan 3 dikali dengan 3, atau mengalikan 3 sebanyak 2 kali. Misalkan lagi, ini dibacanya adalah 3 pangkat 3. Ini sama artinya dengan 3 dikali 3 dikali 3, atau mengalikan 3 sebanyak 3 kali. Kita misalkan lagi satu lagi. Ini adalah 3 pangkat 4. Ini sama artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali dengan 3. Atau dengan kata lain, mengalikan 3 sebanyak 4 kali. Berarti pangkat itu adalah mengalikan sebanyak berapa kali dia pangkatnya. Dalam perpangkatan terdapat bilangan pokok dan pangkat. Manakah yang disebut bilangan pokok dan manakah yang disebut dengan pangkat? Kita ambil di sini penulisan 3 pangkat 2. Dibacanya 3 pangkat 2. Bilangan 3 disebut dengan bilangan pokok atau basis. Dan bilangan 2 disebut pangkat atau eksponen. Kita ulangi lagi, kita misalkan di sini adalah 3 pangkat 2. Bilangan 3 disebut dengan bilangan pokok atau basis, dan bilangan 2 disebut dengan pangkat atau eksponen. Bentuk umum perpangkatan adalah sebagai berikut. Misalkan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya dikali A
dikalikan A sebanyak N. N-nya bebas mau berapapun, ini sama artinya adalah A dipangkatkan dengan N. Berarti A pangkat N. Dengan N adalah bilangan positif. Jadi seperti itu adalah bentuk umum dari perpangkatan. Yang berikutnya adalah perkalian pada perpangkatan. Yang pertama adalah jika A dipangkatkan dengan M dikali dengan A dipangkatkan dengan N, ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau kita perhatikan adalah A-nya dengan syarat A-nya itu harus sama atau bilangan pokoknya harus sama. Jadi syarat ini terpenuhi jika bilangan pokoknya harus sama. Jika sudah bilangan pokoknya sudah sama dan terjadi perkalian, maka tinggal pangkatnya kita jumlahkan. Rangkuman ini diambil dari kegiatan 1 halaman 12 sampai 13 di buku siswa tersebut. Jadi cara mencari ini ada di kegiatan 1 tersebut. Yang berikutnya adalah yang kedua. Jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ini terjadi 2 kali perpangkatan. Ini sama dengan hasilnya adalah pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat M dikali dengan N. Untuk mendapatkan rangkuman ini berada pada kegiatan 2 halaman 14 sampai 15 pada buku siswa matematika kelas 9 tersebut. Pada perkalian pada perpangkatan yang terakhir kita dapatkan adalah jika A dikali B dipangkatkan dengan M. Jika A dikali B pangkat M. Ini terdapat 2 bilangan pokok yang berbeda, yaitu A dan B. A dikali B pangkat M. Maka hasilnya adalah A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Untuk mendapatkan rumus ini, pada buku tersebut, pada kegiatan 3 halaman 15 sampai 16. Yang berikutnya, pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada perpangkatan terdiri dari yang pertama, jika A dipangkatkan M dibagi dengan A dipangkatkan N. Kita perhatikan di sini bilangan pokoknya harus sama. Jadi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Atau dengan kata lainnya, jika bilangan pokoknya sama dan terjadi pembagian, maka tinggal pangkatnya kita kurangkan. Untuk mendapatkan rumus ini atau kesimpulan ini dilaksanakan pada kegiatan 1 halaman 22 sampai 24 pada buku siswa tersebut. Yang berikutnya adalah A dibagi dengan B. Di sini bilangan pokoknya beda, tapi pangkat N. Jadi A per B, A dibagi B dipangkatkan N. Kalau seperti ini, maka sama dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N.
Untuk mendapatkan kesimpulan ini pada kegiatan 3 halaman 26 sampai 27. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Pangkat 0 dan negatif. Pangkat 0 dan negatif terdiri dari A. Pangkat 0 sama dengan 1. Atau dengan kata lain, bilangan apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Untuk mendapatkan kesimpulan ini, pada buku siswa tersebut ada kegiatan 1 halaman 32 sampai 34. Yang berikutnya kesimpulannya adalah bilangan negatif. A pangkat negatif N. Jadi pangkatnya adalah bilangan negatif. Ini sama dengan 1 dibagi dengan A pangkat N. Jadi diingatkan lagi, jika ada pangkatnya negatif itu sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk mendapatkan kesimpulan ini pada buku siswa, kegiatan 2 halaman 35 sampai 37. Dari semua yang pertama, dari perkalian perpangkatan, pembagian perpangkatan, pangkat 0 dan negatif, kalau kita hitung terdapat ada yang perkalian ada 3 kesimpulan, yang pembagian ada 2 kesimpulan, yang pangkat 0 dan negatif ada 2 kesimpulan. Jadi ada 7 kesimpulan yang harus kalian ingatkan dalam menghitung perpangkatan. Sekarang kita berikan contoh. Contoh yang pertama. Hasil dari 8 pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi 5 per 6. Jadi ini adalah 2 kali pangkat. Kalau kita melihat seperti ini kita ambil sifat yang perpangkatan yang ada perkalian. Kita jawab. Untuk langkah yang pertama, coba kita lihat 8. 8 itu kalau kita buat bilangan berpangkat, berapakah yang terjadi? Betul, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama artinya dengan 8. Kalau sudah seperti ini, maka bisa kita kalikan. 3 dikali dengan negatif 2 karena pangkat dipangkatkan lagi. Maka hasilnya adalah 2 pangkat negatif 6 dipangkatkan lagi 5 per 6. Kalau sudah seperti ini, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Negatif 6 dikali dengan 5 per 6. Bisa kita coret 6 dengan 6. Maka hasilnya adalah 2 pangkat negatif 5. Karena 6 dibagi 6 adalah 1, maka negatif 1 dikali 5 adalah negatif 5. Dan kita lanjutkan. Setelah itu, 2 pangkat negatif 5 ini adalah bilangan pangkat negatif. Jika pangkat negatif itu sama dengan artinya 1 per 2 pangkat 5. Sekarang kita hitung 2 pangkat 5 berapakah dia? Itu sama dengan 2 dikali sebanyak 5 kali. Kalau 2 dikali 2 dikali 2
dikali 2 dikali 2. Berapakah hasilnya? Betul, 32. Jadi hasil dari 8 pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi 5/6, hasilnya adalah 1/32. Contoh yang kedua, hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah dengan 3 pangkat negatif 1 adalah, berarti ini adalah pangkat negatif. Coba diingat-ingat pangkat negatif. Betul, jadi dia akan menjadi 1/2 pangkat negatif 1 itu sama artinya dengan 1/2 atau 2 pangkat 1 ditambah dengan 3 pangkat negatif 1 itu sama artinya dengan 1/3. Karena penyebutnya beda, kita samakan atau kita kali silang. 3 dikali 1 mengingatkan bentuk pecahan, penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 3 dikali 1 adalah 3, 2 dikali 1 adalah 2, dibagi dengan 2 dikali 3 atau sama dengan 6. Kalau sudah penyebutnya sama, tinggal bilang kita jumlahkan. 3 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 5/6. Jadi hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah dengan 3 pangkat negatif 1 hasilnya adalah 5/6. Begitu contoh yang kedua. Sekarang kita lanjutkan latihan. Soal yang pertama, hasil dari 9 pangkat 1/3 dipangkatkan negatif 6. Coba kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Soal nomor 2. Hasil dari 4 pangkat 3/2 dikali dengan 27 pangkat 1/3 adalah. Soal nomor 3. Hasil dari 12 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5 adalah. Soal nomor 4. Hasil dari negatif 8 M pangkat 2 N pangkat 3 dikali dengan 2K pangkat 3 N pangkat 4 adalah. Soal nomor 5 atau soal terakhir. Hasil dari negatif 3 pangkat 3 ditambah negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 1 ditambah negatif 3 pangkat 0 adalah. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga bisa mengerjakan latihannya. Semoga bermanfaat video hari ini tentang bilangan berpangkat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jika bermanfaat, video ini boleh dibagikan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.